Kembali lagi di Zamovie. Di video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film The Pale Blue Eye. Sebelum itu jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Zamovie. Lalu tanpa memberi spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang laki-laki warga setempat yang bernama Lander yang datang menuju ke akademi militer. When he recommended your services, he noticed that you in the Elysian Field. Lander adalah seorang detektif terkenal yang sedang berduka karena baru kehilangan putri kesayangannya. Lalu kedatangan Lander adalah untuk memenuhi panggilan demi menindaklanjuti laporan kematian misterius seorang taruna yang bernama Frey, yang pada malam hari ditemukan telah tewas tergantung di pohon halaman belakang. Lalu Hampton adalah petugas yang berjaga di malam itu mengatakan jika ia menemukan Frey telah meninggal, ia tergantung dalam posisi seperti terjongkok dan posisi kaki yang menyentuh tanah. Are obliged to proceed with extreme discretion. They are highly complex and delicate. Sehingga Lander menduga kalau kematian Frey bukanlah karena bunuh diri, ditambah lagi bekas luka di lehernya menandakan jika Frey terus melawan dengan tali yang terikat di lehernya. Lalu keanehan itu mulai terasa saat mereka menemukan tubuh Frey yang disimpan di rumah sakit telah terbelah dan diketahui kehilangan jantungnya. Seseorang membelah dadanya dengan pisau bedah yang melukai paru-paru juga hatinya. Mereka menduga bahwa pelaku cukup berpengalaman dan Lander ditugaskan untuk mencari siapa pelaku dan apa motif melakukan ini. Batman. And still out there. Lalu di kepala bagian belakang Frey juga ditemukan luka memar seluas 7,5 cm dengan secari kertas yang digenggam di tangan kanannya. Lalu petugas yang menjaga Frey di rumah sakit mengatakan jika tidak ada yang terjadi sampai pukul 2.30 seorang perwira datang untuk menggantikan tugasnya berjaga. Namun petugas tidak mengenal wajah perwira itu karena dalam keadaan gelap ia hanya melihat ada bekas lambang pangkat perwira yang telah terlepas dari baju seragamnya. Private, that will be all. I'm relieving you. Sir, his face? No, sir. I don't need candles. Lalu di lokasi Lander menemukan sebuah jejak kaki di atas salju. Lalu tak lama kemudian taruna bernama Edgar memperkenalkan dirinya. Lalu Edgar mengatakan jika pelaku kemungkinan adalah seorang penyair. Dan Edgar sendiri adalah seorang penyair dan seniman, sehingga Edgar sedikit banyak mengetahui cara berpikir seorang penyair. Is a poet. Lalu di malam harinya Lander berkunjung ke bar. Ternyata Edgar berada juga di bar itu. Lander langsung menghampiri Edgar dan mereka pun berbincang-bincang. Bat off the gloom. Lalu di akhir perbincangan mereka, Edgar meminta agar Lander memeriksa seorang taruna bernama Laug yang dahulu merupakan teman sekamar Frey sampai sebuah pertengkaran memisahkan mereka. Dan alasan pertengkaran itu tidak pernah diketahui sampai Frey ditemukan telah meninggal. Namun keesokan harinya, Laug mengatakan kalau pertengkaran itu hanyalah sebatas perbedaan pendapat dan sudah terlupakan seiring berjalannya waktu. Lalu belum menemukan titik terang permasalahan, secara rahasia Lander meminta bantuan Edgar untuk memecahkan sepotong tulisan dari kertas yang ditemukan pada jenazah Frey yang mungkin bisa dijadikan sebagai petunjuk. Lalu di malam harinya, Edgar datang menemui Lander dengan analisanya mengatakan jika pesan itu bersifat pribadi yang ditulis oleh pelaku di malam itu untuk menarik Frey pergi meninggalkan baraknya ke lokasi yang diinginkan oleh pelaku. Lalu pesan itu bisa dikatakan sebagai undangan atau bahkan lebih tepatnya disebut jebakan. Dengan sepotong kata yang tersisa di kertas, Edgar menyimpulkan dua baris pesan terakhir yang berbunyi tolong jangan terlambat, datanglah cepat. Lalu kemudian Lander melengkapi kalimat dengan dua baris pertama sehingga didapatlah sebuah pesan. Aku akan berada di tepi danau di dekat Bordes, temui aku di sana sekitar pukul 11 malam dan jangan terlambat.
Dan tentu tidak ada gunanya jika Frey menemui sesama taruna di border, sehingga mereka menduga kalau pesan ini dibuat atau seolah-olah dibuat oleh perempuan. Lalu analisa ini cukup masuk akal karena di pagi hari kematian Frey, Edgar melihat seorang wanita menangis melintas di depan asrama. Dan kebetulan di hari itu juga Edgar menulis sebuah syair tentang wanita misterius yang inspirasinya didapat Edgar ketika ia bertemu dengan ibunya yang telah lama meninggal di dalam mimpi. Lalu tentu saja Lander tidak bisa mengaitkan mimpi Edgar itu dengan kasus yang sedang diselidikinya. Namun di sisi lain Lander juga meyakini kalau orang mati pun sebenarnya masih ada bersama mereka yang disayanginya. Lalu mengingat jika mungkin alasan pelaku mengambil jantung Frey untuk dimanfaatkan, tentu pelaku akan mengawetkan jantung tersebut sehingga Lander melanjutkan penelusurannya ke gedung penyimpanan es. Lalu meninggalkan pesan untuk Edgar agar datang menemuinya. Lalu di dalam gudang, Lander menemukan sebuah pintu ke lantai bawah. Di sana Lander menemukan sebuah garis melingkar dan garis segitiga di dalamnya dengan bekas lilin di tengah-tengahnya. Lalu tak lama kemudian, Edgar yang baru tiba segera menduga kalau tempat itu dijadikan sebuah altar untuk melakukan upacara kepercayaan dengan darah dan jantung Frey yang digunakan sebagai media atau syaratnya. Of some sort. Blood. Lalu untuk itu Lander meminta bantuan Profesor Jean untuk mengungkap arti dari simbol lingkaran dan segitiga ini. Dan Profesor Jean memastikan kalau itu adalah lingkaran sihir. Penyihir akan berdiri di dalam segitiga bersama kelompok asisten, sedangkan lilin dan obor berada di kedua sisinya. Lalu dalam sebuah buku yang tertulis oleh Henry, penulis itu meninggalkan sebuah instruksi untuk mencapai keabadian dalam sebuah ritual dengan jantung anak yang belum dibaptis, atau jantung dari seseorang yang mati karena digantung. Unclean animals such as are never Sehingga kemudian Lander meminta agar Edgar mulai menyusup di antara taruna, mencari tahu siapa antara mereka yang memiliki ketertarikan terhadap okultisme atau sebuah aliran kepercayaan tertentu. Lalu dari penelusurannya, Edgar mendapatkan sebuah nama ketika salah satu taruna bernama Hamilton menyebutkan nama Dr. Merquis. Give my word. Someone asks you to question your it must faith. remain proud. Lalu untuk dapat berbicara dengan Dr. Merquis, Edgar lalu berolahraga, kemudian memeriksakan jantungnya kepada Merquis yang tentu mendapati jantungnya berdetak dengan kencang. Sehingga Merquis memberikan surat keterangan izin beristirahat yang harus diberikan kepada perwira bernama Artemus Merquis yang tidak lain adalah anak dari Dr. Merquis. Lalu setelah membaca surat keterangan, Artemus pun memberikan izin dan sementara ini Edgar ditugaskan di bawah kepimpinan Artemus. Lalu Artemus meminta Edgar untuk datang menemuinya pada pukul 11 malam di Barak Utara nomor 18. Lalu setelahnya Edgar datang menemui Lander dan Edgar lalu tertarik ketika melihat koleksi buku milik putri Lander yang bernama Matilda. Yang diyakini oleh Lander, putrinya itu pergi bersama seorang laki-laki tanpa jejak dan harapan untuk kembali. Lalu tanpa disadari, Edgar menjatuhkan sebuah kalung yang terselip di dalam buku tersebut. Lalu di malam harinya, Edgar mulai bergabung bersama kelompok Artemus. Sedikit perbincangan mengenai Frey, mereka menduga jika Frey bunuh diri karena putus cinta dengan adik Artemus. Namun Artemus menyangkal dengan mengatakan kalau Frey lebih dekat dengan Randy daripada dengan wanita. Lalu Randy yang tak terima membalikan kata karena Merquis juga dekat dengan Frey. Anyone in this room? I don't believe I was so near. Lalu di jam 11 Edgar pergi ke barak yang diminta oleh Artemus sebelumnya. Namun Tyr yang melihat Edgar segera memerintahkannya untuk kembali. Dikarenakan Frey juga diketahui berkeliaran pada malam hari sebelum ditemukan tewas. Sementara Lander ia terbangun seperti melihat putrinya Matilda di hadapannya. Lander yang tak kuat menahan kesedihan hanya bisa menangis mengingat baju kesayangan Matilda. In thy grave, thine eye is
Lalu keesokan harinya setelah menghadiri upacara pemakaman, Ibu Frey memberikan buku catatan Frey yang berisi simbol-simbol yang tidak dimengerti kepada Lander. Setelahnya Lander juga bertemu dengan Marquis dan istrinya Julia. Kemudian mereka sedikit membahas tentang Frey yang dinilai Marquis tidak layak untuk dimakamkan dengan upacara militer. Lalu Lander hanya menjanjikan kepada mereka untuk menangkap siapapun yang terlibat dengan kematian Frey. Lalu sementara Edgar bersama kelompok barunya pada malam hari berkunjung ke rumah Marquis. Lalu kesempatan itu digunakan Edgar untuk memikat Lea, adik perempuan Artemus, dengan syairnya. Lalu mereka pun membuat janji bertemu pada keesokan harinya. Lalu pada pertemuan itu Lea sempat terjatuh karena mengalami kejang-kejang, tetapi sesaat kemudian ia bangkit lalu melanjutkan kebersamaan mereka. Lea sangat menarik, setiap perkataan yang keluar seolah membuat Edgar sebagai laki-laki terhebat yang pernah dikenalnya. Lalu sampai malam hari ketika di perjalanan pulang, Edgar diserang oleh Randy yang meminta agar Edgar menjauhi Lea sampai Lander datang menghentikan pertikaian itu. Lalu tak lama Randy pun pergi meninggalkan mereka. Lalu keesokan harinya Kapten datang mengabarkan jika Randy telah dinyatakan menghilang. Sehingga mereka bersama-sama melakukan pencarian sampai menemukannya telah tewas jauh di dalam hutan. Dengan luka di dada dan organ dalam yang hilang seperti Frey, tetapi dengan goresan kasar sehingga dokter menyatakan kalau ini adalah pelaku yang berbeda. Lalu karena itulah Kapten mulai menaruh curiga kepada Edgar atas bocornya isu perkelahian dengan Randy. Dan Kapten mengungkapkan satu fakta kalau Edgar sebenarnya pernah terlibat pertikaian dengan Frey sebelum Frey ditemukan tewas. Declaring that he subdued Ballinger. Sehingga kemudian Lander datang dengan marah meminta pengakuan Edgar. Edgar mengakui pertengkarannya dengan Frey, namun Edgar mengakui tidak membunuhnya. Begitu juga halnya dengan Randy. Namun fakta yang terjadi jelas telah menyeret Edgar sebagai orang yang dicurigai atas kematian keduanya. Facts, where are the simple facts? Yes! Lalu di malam harinya Lander dan Edgar memenuhi undangan berkumpul di rumah Marquis untuk berduka cita atas kematian Randy. Setelahnya, saat semua berkumpul untuk menyaksikan Lea bermain piano, Lander meminta izin untuk berjalan-jalan keluar rumah. Namun kenyataannya, Lander mulai mencari petunjuk di dalam rumah Marquis yang memang telah dicurigainya. Di sana Lander teralihkan pada sebuah lukisan seorang pendeta. Lalu di dalam sebuah ruangan, Lander mendapati baju seragam perwira yang lambangnya telah terlepas. Sama persis seperti ciri-ciri pelaku seperti yang dijelaskan oleh petugas yang menjaga jenazah Frey di rumah sakit. Lalu Lander membawa seragam itu ke ruang tengah, namun belumlah mendapat jawaban, Kapten datang mengabarkan kalau seorang taruna bernama Stoddard telah menghilang dari akademi. Lalu setelah melakukan pemeriksaan, mereka mengetahui kalau Stoddard melarikan diri dari akademi dengan membawa semua pakaian dan barang-barangnya. Lalu kemudian dengan terburu-buru Lander datang menemui Jean untuk melihat kembali buku yang ditulis oleh Henry. Dan mendapati foto Henry sama dengan lukisan yang dilihatnya terpajang di rumah Marquis. Sehingga Lander mendatangi Marquis lalu mulai menginterogasi Marquis akan hubungan keluarganya dengan ritual keabadian. Lalu Marquis yang tertekan mengakui kalau penulis buku itu sebenarnya adalah kakeknya. Lalu ia mulai bercerita tentang Lea yang sebenarnya mengalami epilepsi. Lalu dibantu oleh Artemus, mereka melakukan metode pengobatan dengan cara mereka sendiri yang tidak lain adalah ritual keabadian. Lalu sementara itu Edgar tidak lagi bisa menahan perasaannya. Ia mengungkapkan hal itu kepada Lea dan menyatakan kesiapannya untuk melakukan apapun demi bisa mendapatkan Lea. Sehingga Lea pun membawa Edgar ke gudang es untuk menjalankan ritualnya. Lalu Edgar pun hanya pasrah tanpa sedikit perlawanan pun demi cinta yang sedang diperjuangkannya.
Lander yang mengetahui Artemus dan Leia tidak berada di rumah segera mencurigai kalau mereka sedang melaksanakan ritual. Lalu Lander segera menyusul ke gudang es dan tiba tepat ketika Leia akan membelah dada Edgar. Lalu Leia yang kaget tanpa sengaja menjatuhkan lilin yang mulai membakar seluruh ruangan dan api semakin membesar. Lalu melihat itu Lander segera menyelamatkan Edgar. Lalu tak lama runtuhan kayu yang terbakar menimpa Leia dan kemudian Artemus yang berniat membantunya. Lalu dengan semua bukti yang mengarahkan Artemus dan Leia sebagai pelaku dan kematian keduanya sehingga membuat penyelidikan kasus ini pun dihentikan. I've impugned you. Lalu beberapa minggu setelahnya Edgar yang telah pulih datang kepada Lander mengungkapkan sebuah fakta yang baru saja disadarinya. Bahwa potongan kertas Frey dan pesan yang diberikan Lander kepadanya merupakan tulisan tangan dari satu orang yang sama. Lalu Edgar mengatakan jika Lander sendirilah yang merupakan dalang atau pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Lalu Edgar juga mengungkapkan sebuah cerita pilu tentang Matilda. Putri Lander itu diculik oleh 3 taruna yang lalu melecehkannya secara bergantian. Semua menjadi jelas dan saling berkaitan. Lander yang tak ingin lagi menghindar mengakui kalau Matilda tidaklah pergi melainkan mengakhiri hidupnya, yaitu dengan melompat dari tepi jurang. Atas kematian Matilda inilah Lander mulai mencari jejak pelaku. Lalu menemukan petunjuk berupa sebuah kalung milik Frey yang ditarik oleh Matilda di hari ketika ia dilecehkan. Sehingga kemudian Lander mengatur sebuah rencana pembalasan yang memancing Frey dengan pesan seolah seorang wanita memanggilnya untuk bertemu di border sebuah lokasi di mana Lander menghabisinya. Sampai pada keesokan harinya Lander mendapatkan kabar kalau seseorang mengambil jantung Frey. Lalu kesempatan inilah yang digunakan Lander untuk mengarahkan petunjuk pelaku pada penganut ajaran kepercayaan okultisme. Sehingga tentu menyamarkan Lander sebagai pelaku yang sebenarnya. Lalu kemudian Lander mengetahui pelaku kedua yakni Randy dari buku harian milik Frey dan mengetahui pelaku ketiga adalah Stoddard. Lalu Lander menghabisi Randy di malam pertengkaran Edgar dengan Randy. Lalu Lander mengambil jantungnya untuk menyamakan pola seperti Frey demi mengarahkan kecurigaan kepada Artemus dan Leia. Sedangkan Stoddard yang ketakutan karena kedua rekannya telah tewas, ia memutuskan untuk melarikan diri dari akademi militer. Saat ini Lander hanya pasrah akan nasibnya. Ia menyerahkan semua keputusan ini kepada Edgar. Namun bagaimanapun besar cintanya kepada Leia, Lander adalah orang yang menyelamatkan nyawa Edgar dari ritual yang seharusnya telah membunuhnya. Sehingga pada akhirnya Edgar memutuskan untuk membakar kertas bukti tulisan Lander dan menyimpan semua rahasia ini hanya di dalam hatinya. Lalu cerita ditutup dengan Lander yang telah mengikhlaskan kematian Matilda untuk bersiap menatap kehidupan barunya. Lalu film pun berakhir. Nah, itulah tadi alur cerita dari film The Pale Blue Eye 2022. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Zamovie. Terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.